Oke, Bu Erna, silakan sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, salam dan bahagia selalu. Untuk kali ini kelompok saya akan menyajikan praktek coaching, yaitu kasus yang kedua. Kasus kedua ini yang bertindak sebagai coach adalah Ibu Asmana, yang berperan sebagai coach adalah Bapak Yudi, dan saya sendiri Ernawati sebagai pengamat. Dan perlu saya sampaikan bahwa kasus dua ini sebagai berikut. Seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Pada murid yang mengikuti les, guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Nah, silakan Pak Yudi dan Bu Asmana bermain peran sesuai dengan praktek coaching kasus 2. Selamat pagi, Bu Asmana. Selamat pagi. Yudi, apa kabar Yud? Baik, Bu, tapi tidak terlalu bahagia, Bu. Loh, kenapa? Iya, Bu, saya sebenarnya ada masalah yang ingin saya sampaikan kepada Bu Asmana. Iya, sebenarnya Bu As juga begitu. Tadi ketika pembelajaran di kelas, Bu As merasakan bahwa hari ini kamu berbeda dengan hari-hari yang lain. Biasanya kamu itu selalu ceria dan kamu senang bermain dengan teman-temanmu. Namun ketika pembelajaran pagi ini, saya rasakan kamu sangat berbeda. Sepertinya kamu menanggung sebuah beban. Kira-kira adakah yang bisa kamu sampaikan pada Bu As? Iya, Bu. Saya ingin bercerita, Bu. Tadi waktu jam pertama, jamnya Pak Joni, itu kan mengajar matematika. Iya. Nah, di sini saya itu merasa Pak Joni itu tidak berlaku adil kepada saya, Bu. Jadi Pak Joni itu berbeda gitu loh, Bu, memperlakukan murid-muridnya, Bu. Jadi tujuan saya bertemu Bu Asmana di sini, saya ingin menyampaikan keluh kesah saya, Bu, terhadap perlakuan Pak Joni terhadap saya di kelas seperti itu. Oh iya, jadi permasalahan kamu merasa diperlakukan tidak adil oleh Pak Joni. Iya, Bu. Terus kira-kira menurut kamu apa yang menyebabkan Pak Joni memperlakukan tidak adil kepada kamu? Bisakah kamu menceritakan kepada Ibu? Iya, Bu. Saya sebenarnya tidak tahu pasti kenapa alasannya, Bu. Cuman Pak Joni itu kan, teman-teman itu kan pada les di rumahnya Pak Joni ya, Bu, ya, les privat matematika. Iya. Saya itu kan tidak les privat di rumahnya karena ada kendala sendiri saya itu, Bu. Kalau teman-teman yang lain itu les. Nah, ketika Pak Joni mengajar di kelas itu, kalau teman-teman saya yang les privat di rumahnya itu mendapat kesulitan, Pak Joni itu seperti dengan senang hati membantu, kemudian kalau ada yang kurang jelas dijelaskan. Tapi kalau sama saya itu seperti malas menjelaskan gitu loh, Bu. Oh gitu. Terus kira-kira bisakah Ibu tahu kenapa kamu kok tidak ikut les di tempat privatnya Pak Joni? Ya, sebenarnya saya itu juga ingin les juga privat seperti teman-teman yang lain, Bu. Cuman ya karena saya harus membantu Ibu di pasar, berjualan, kemudian
Ya itu kalau pulang sekolah itu saya membantu ibu berjualan sampai sore Bu, di pasar sore. Jadi saya tidak bisa ikut les. Kemudian untuk biaya juga saya juga terbatas Bu. Jadi saya ya tidak bisa seperti teman-teman yang lain seperti itu. Ya, menurut kamu kira-kira Pak Joni mengetahui enggak kalau kamu tidak, alasan kamu tidak mengikuti les ke Pak Joni privat itu? Saya rasa tahu Bu, karena saya sudah pernah bilang saya sebenarnya ingin mengikuti les, tapi tidak ada waktu dan biaya. Tapi Pak Joninya ya tidak peduli begitu saja Bu. Iya. Lalu bagaimanakah pengaruhnya dengan nilai kamu di sekolah? Nah, ini yang jadi masalah Bu. Jadi nilai saya itu di mata pelajarannya Pak Joni itu cenderung kurang begitu, karena setiap saya kesulitan, menghadapi masalah, kebingungan, itu jarang dibantu, beda sama teman-teman yang lain. Padahal di mata pelajaran lain, kalau saya bingung itu dijelaskan Bu, di pelajarannya Bu Asmanah itu kalau saya bingung dijelaskan, saya terbantu, jadi nilai saya bisa terangkat naik. Tapi untuk matematika ini nggak tahu Pak Joninya kayak gitu sih Bu. Lalu kira-kira selama ini Ibu kan boleh tahu ya, bagaimana cara kamu menghadapi permasalahan ini. Jadi maksud Ibu, prestasi kamu. Karena setahu Ibu, kamu itu adalah anak yang pinter. Iya Bu, saya ya ingin terus tetap belajar seperti biasanya sih Bu. Cuman kadang ya saya merasa tidak bersemangat kalau pelajaran matematika karena perlakuan Pak Joni seperti itu Bu. Ya, terus kemudian apa rencana kamu untuk menyelesaikan permasalahan kamu ini agar kamu bisa kembali seperti semula? Ya, saya itu pengen banget Pak Joni itu kan bisa adil ke semua muridnya Bu, baik yang les maupun yang tidak. Nah, saya itu berharapnya seperti itu. Jadi saya ingin ngobrol atau bertemu dengan Bu Asmanah ini agar Bu Asmanah bisa membantu saya atau mungkin menyampaikan ke Pak Joni, atau mungkin saya dipertemukan ke Pak Joni supaya saya tidak sendiri gitu Bu, ngomong keberatan saya selama ini atas perlakuan Pak Joni di kelas gitu. Baik, kalau itu yang kamu inginkan, di sini Ibu akan berupaya besok pagi kamu datang lebih awal ya. Kemudian kita bertemu dengan Pak Joni sebelum jam pelajaran. Kira-kira apa yang kamu harapkan pertemuan kita dengan Pak Joni nanti? Ya, saya berharap Pak Joni itu mau membuka diri, kemudian menerima saran dan kritik, berefleksi, kemudian dan saya ingin tahu lebih lanjut sebenarnya latar belakang apa yang menyebabkan Pak Joni berlaku seperti itu kepada saya. Jadi kalau saya tahu alasannya, Pak Joni bisa berlaku lebih adil seperti itu. Ya, baiklah. Nanti Ibu akan mengajak kamu dan Ibu yakin Pak Joni itu orangnya baik. Nanti Pak Joni pasti bisa menerima masukan-masukan dari kamu dan juga nanti akan saya bantu untuk menjernihkan permasalahan ini. Kemudian setelah kita nanti bertemu dengan Pak Joni, komitmen apa yang akan kamu buat? Ya Bu, saya berkomitmen untuk terus semangat belajar Bu, apapun yang terjadi, siapapun gurunya, saya akan terus berkomitmen belajar. Kalau ada masalah ya saya sampaikan ke Bu Asmanah sebagai wali kelas, dan saya berharap Pak Joni berubah dan bisa membuat saya lebih semangat lagi belajar matematika di sekolah seperti itu. Iya. Mudah-mudahan kita segera bertemu dengan Pak Joni. Kemudian setelah kita curhat, sharing, berdiskusi pada pagi ini, apa yang kamu rasakan?
Saya merasa senang Bu, sudah lega karena permasalahan apa yang menjadi keluh kesah saya, menurut saya sudah saya tumpahkan semua, sudah saya ceritakan, dan saya yakin dengan bantuan Bu Asmana masalah saya ini bisa dibantu dan terselesaikan. Terima kasih Bu Asmana. Ya, terima kasih juga. Suaranya Baik, terdengar. baik, demikian tadi praktek coaching yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Yudi dan Ibu Asmana. Dari pengamatan saya tadi, apa yang menjadi unsur-unsur dari coaching itu sudah terlaksana, yang tirta itu sudah terpenuhi semua. Dari tujuan tadi, Pak Yudi sudah menyampaikan tujuannya kepada Ibu Asmana untuk mendiskusikan permasalahannya. Kemudian alasan tidak ikut les privat, kemudian apa pengaruhnya itu sudah menjadi kalimat pancingan dari Ibu Asmana untuk mengidentifikasi permasalahan. Selanjutnya dalam rencana aksi sudah terlihat ketika Bu Asmana menanyakan apa rencana Pak Yudi untuk mencapai tujuan tersebut. Dan sekali lagi Bu Asmana memancing untuk Pak Yudi menyampaikan komitmennya tentang apa yang akan dilakukannya, kemudian apa yang dirasakannya itu merupakan bentuk dari tanggung jawab. Jadi dari unsur-unsur kita sudah terpenuhi semua. Bagus. Terima kasih, itu dari kasus 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.